Salah satu tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa adalah dikala kita lagi bermajelis. Kenapa? Ternyata doa bersama itu punya kandungan, punya makna tersendiri. Ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai kita, oleh para guru-guru, oleh para di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa berjamaah. Kenapa? Karena di dalam doa itu, di dalam doa berjamaah terkandung banyak makna di dalamnya. Kalau kita doa sendiri, Ibu, 10 doa tak belum tentu ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama banyak yang berdoa, satu yang pimpin doa, yang lain berkata amin, maka kita tidak tahu aminnya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja aminnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bilang semua ki amin. Kada tuh itu orang kalau berdoa bilang tonji min, 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 min. Ada lalu tidak bilang min. Apa bagaimana caranya mau dikabulkan doa tak? Makanya setiap selesai sholat fardu, sholat berjamaah 5 waktu, jangan langsung pergi. Karena sekarang ada tunggu perhatikan orang sebahagian selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nang kami berdiri pantatnya close, semua orang dalam kai. Seperti orang terburu-buru. Saya maksudku kalau terburu-buru ki, minta maaf kalau lagi mepet waktu tak, jangan ambil saf di depan, tapi ambil saf di belakang. Supaya selesai salam bisa kita langsung keluar. Ini dia tompi buru-buru, dia tompi kejili-jili. Ambil lagi saf pas di belakang imam. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Semua orang di belakangnya nalangkai bahunya. Ini kan tidak berakhlak, ini tidak beradab namanya. Apa? Ini fakta Pak. Dan ini harus kusampaikan. Pergi sholat Jumat, kala-kala penampilan yang baca khutbah. Suruh bawa tasbih 100 sampai di masjid zikir subhanallah 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 subhanallah. Bunyi kota amat turut melirik matanya. Goyang nih subhanallah 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 subhanallah. Tambah kencang zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Begitu lewat kota amal ganti zikirnya alhamdulillah alhamdulillah. Lewat jadi ganti zikirnya alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah. Jangan Pak. 5.000 kita bawa Allah balas, 2.000 kita bawa Allah balas, 1.000 kita bawa Allah balas, 500 rupiah kita isi kota amal Allah balas. Tapi jangan banyak minta. Singalemu ya 1.040 permintaanmu. Bercurhat pula Ustaz, kenapa doa aku tidak pernah diijabah? Bagaimana cara mau dijabah kalau 1.000? Jemaah pengajian rahimahullah, kesabaran dan keteguhan dalam keimanan akan mengantarkan kita menuju nikmatnya perjalanan kehidupan. Maka marilah kita buka hati dan telinga untuk menyimak untayan ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Irsyad Abdullah, sekaligus berkenan untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Tabi. Sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, asatidah, muballigha, da'iyah yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Pengurus Masjid Jannatul Firdaus Bapak Haji Hasanuddin, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Ketua Majelis Ta'lim Jannatul Firdaus, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bil khusus ibu-ibu Majelis Ta'lim seluruhnya yang hadir malam hari ini
dalam nuansa keimanan, ketakwaan, dan insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya kita insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Seluruhnya kita insya Allah yang sempit diluaskan rezekinya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita berkumpul di masjid kita ini dalam rangka kita bermajelis. Bermajelis itu sungguh sangat luar biasa pahalanya. Selesai sholat isya berjamaah, kita duduk sejenak di masjid kita ini dalam rangka kita bermajelis taklim, pengajian, membicarakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus dilakukan secara istiqamah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Ibu-ibu yang hadir rela meninggalkan pekerjaan rumahnya, dia sisihkan waktunya untuk datang bermajelis malam hari ini, maka insya Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berangkat dari rumahnya menuju ke tempat majelis, majelis apapun itu, majelis ilmu ka itu, majelis ta'lim ka itu, majelis zikir ka itu, majelis solawat ka itu, majelis apapun namanya, maka satu langkah kaki kanannya 10 pahala, satu langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosanya. Nah ini luar biasa. Ada yang bilang, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana itu kalau tidak jalan kaki kah? Saya naik motor, gampang putaran bannya. Naik mobil ke Ustaz, tetesan bensinnya. Jadi semua itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jini manusia yang kadang-kadang terlalu berpikir untuk mengeluarkan sebahagian apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha memberi. Itu Allah, ibu. Allah kasih kita kelebihan, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita kebahagiaan, Allah kasih kita umur nikmat yang panjang supaya kita bisa bermajelis dan istiqomah di dalam majelis tersebut. Nah ini yang diharapkan. Kalau semua masjid di Makassar seperti ini majelisnya, maka yakin dan percaya musibah jauh dari kota kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis itu ada dua suku kata. Satu majelis, yang kedua taklim. Ini majelis taklim namanya. Dua suku kata. Yang pertama majelis, yang kedua taklim. Apa itu majelis? Banyak orang yang duduk bersama-sama. Jadi duduk tak bersama-sama ini namanya majelis. Cuman kita tidak tahu majelis apa namanya. Kalau yang dibicarakan tentang kebesaran Allah, tentang ilmu-ilmu agama, namanya majelis ilmu atau majelis taklim. Kalau orang berkumpul bersama-sama seperti ini, lalu kemudian yang dibicarakan tentang solawat, kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi, namanya majelis solawat. Kita menyebut asma Allah, kita berzikir kepada Allah, namanya majelis zikir. Kalau ibu-ibu kumpul, sama-samanya ibu-ibu kumpul, duduk bersama-sama seperti ini, lalu cerita keburukannya orang, namanya majelis. Ya kira-kira seperti itu.
Kalau ada orang kumpul, tetangganya na cerita, ada orang kumpul, keluarganya na cerita, ada orang kumpul, jamaah masjid na cerita, berarti itu majelis majelis Tapi tidak ada ibu-ibu yang muka-muka tukang gosip di sini kuliah. Tidak ada ibu toh? Tidak ada ibu. Tidak ada datang. Saya kira tidak ada datang. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini yang kita lakukan namanya majelis taklim. Ada ceramah agama, tadi ada solawatan. Ini paket komplit. Ya, ibu-ibu yang solawatan tadi insya Allah bawa pulang banyak pahala sebentar. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, selama kita berada di majelis ini jangan lewatkan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, jangan lewatkan berdoa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa adalah dikala kita lagi bermajelis. Kenapa? Ternyata doa bersama itu punya kandungan, punya makna tersendiri. Ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai kita, oleh para guru-guru, oleh para di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa berjamaah. Berdoa berjamaah. Kenapa? Karena di dalam doa itu, di dalam doa berjamaah terkandung banyak makna di dalamnya. Kalau kita doa sendiri ibu, 10 doa tak belum tentu ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama banyak yang berdoa, satu yang pimpin doa, yang lain berkata amin, maka kita tidak tahu aminnya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja aminnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya. Kalau doa berjamaah, mohon maaf, itu luar biasa. Doa berjamaah kita tidak tahu aminnya siapa yang diijabah. Yang penting bilang semua ki amin. Kada tong itu orang kalau berdoa bilang tongji min. Amin. 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 Ada lalu tidak bilang mimin. Bagaimana caranya mau dikabulkan doa? Makanya setiap selesai solat fardu, solat berjamaah 5 waktu, jangkit langsung pergi. Karena sekarang ada tongku perhatikan orang sebahagian selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nang kami berdiri pantaknya close, semua mi orang dalam kai seperti orang terburu-buru. Saya maksudku kalau terburu-buru ki minta maaf, kalau lagi mepet waktu jangan ambil saf di depan tapi ambil saf di belakang supaya selesai salam bisa ki langsung keluar. Ini dia tompi buru-buru, dia tompi kejili-jili, ambil lagi saf pas di belakang imam. Selesai salam, assalamualaikum, langsung berdiri, semua orang di belakangnya nalangkai bahunya. Ini kan tidak berakhlak, ini tidak beradab namanya. Apa kesalahannya kalau tinggal berzikir? Ikuti zikirnya imam. Ilahana ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Digenapkan jumlahnya menjadi 99 kali, digenapkan menjadi 100 dengan ditutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, akan diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Kenapa kau buru-buru sekali ki? Ada lagi yang bilang, Ustaz tidak ada itu doa berjamaah di zaman Nabi. Kau yang tidak belajar.
Anna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, mengangkat suara, bidzikri izan sarafu, berzikir setiap selesai salat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi, itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berpikir lagi? Bayangkan kalau Pak Imam tadi pimpin doa, Rabbi firli wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa ayah dan ibu kami. Satu saja, 10 yang bilang amin di belakang, Allah pilih salah satunya yang diijabah aminnya, maka yakin dan percaya satu masjid diterima doanya. Enaknya kalau doa berjamaah. Ibu, Bu, hei. Sering jadi berdoa ibu. Doa sendiri atau berjamaah? Yang paling sering pasti doa sendiri-sendiri. Betul ibu di? Apa itu salah? Tidak salah, justru bagus. Maka orang yang paling sombong kata Nabi, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ibu, sering didoakan suami tak? Ibu, sering didoakan suami tak? Sering nih. Apa? Sembarangan. Oh, enggak ada suaminya. Kalau tidak ada suami, doakan menderita. Ya Allah, mau kak menikah? Bukan. Kan tidak ada suami atau pergi merantau. Ibu, kutanya satu kali lagi, sering didoakan suami tak? Kutanya bapak-bapak, Pak, sering didoakan istri tak? Sering di? Alhamdulillah. Ibu, mau ki masuk surga sama suami tak? Pak, mau ki masuk surga sama istri tak? Ibu yang kompak, mau ki masuk surga sama suami tak? Pak, mau ki masuk surga sama istri tak? Sedikit. Saya ceramah, ikut tanya ibu-ibu, Bu, mau ki masuk surga sama suami tak? Kompas serentak semua ibu-ibu berteriak mau. Begitu kutanya bapak-bapak, Pak, mau ki masuk surga sama suami tak? Nah bilang bapak-bapak, Ustaz, di dunia lagi nak kayak neraka miku rasa, apalagi di akhirat. Karena mentong itu memang istri suka mentong, nak lihat menderita suaminya, Bu, ada. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Majelis talim tidak ada yang begitu. Kalau majelis talim insya Allah berimbang itu dunianya dengan akhiratnya. Betul Budi? Ibu, 100.000 nak kasih ki uang suami tak, disyukuri atau tidak? 4 juta gajinya suami tak, 2 juta nak kasih ki, mau atau tidak? 2 juta gajinya suami, 4 juta gajinya suami tak, 2 juta nak kasih ki, mau atau tidak? 4 juta gajinya suami tak, 3 juta nak kasih ki, mau atau tidak? Tidak mau. 4 juta gajinya suami tak, nak kasih semua ki, mau atau tidak? Ini semua ini mau nak bunuh suami ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya mau titip sama kita malam hari ini Pak Ibu. Kalau mau ki gampang masuk surga, mohon maaf, mau ki gampang masuk surga, didiklah anak tak menjadi anak yang soleh-soleh. Bapak Ibu, itu jangan kira gampang itu mendidik anak soleh-soleh. Wih, susah itu. Susah. Betul kan? Ada anak dikasih masuk lagi pesantren, begitu selesai pesantren nakal lagi. Ada yang begitu. Tapi mohon maaf, lebih bagus dia nakal setelah pesantren daripada tidak pernah pesantren dan nakal. Kenapa seperti itu? Paling tidak ada pondasi agamanya. Mohon maaf, bukankah seorang anak bisa membawa masuk ke dalam surga orang tuanya, ayah dan ibunya? Lewat apa? Lewat kasih sayangnya terhadap orang tuanya, lewat baktinya kepada orang tuanya.
lewat lemah lembutnya kepada orang tuanya, lewat dia berbakti kepada kedua orang tuanya, anak bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau gampang masuk surga, pahamkan agama terhadap anak-anak. Minta maaf. Kenapa ini saya bahas ini malam? Bukan ini lagi yang lagi viral. Banyak orang yang menganggap remeh sekarang pesantren. Banyak orang yang memandang sebelah mata sekarang pesantren. Minta maaf. Saya yang rasakan pesantren, Pak Ibu. Bahkan Trans TV, Bu, itu membuat berita yang kemarin viral. Kenapa katanya dikasih uang kiainya, dikasih penghargaan kiainya? Apa salahnya kalau murid kasih uang gurunya? Betul, Bu? Bu? Iya, tidak bisa kita baca Quran kalau tidak diajari sama guru, betul tidak? Tidak bisa kita membaca bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia kalau tidak diajari sama guru, tak betul tidak? Apakah wajar kalau seorang murid memberikan penghargaan kepada gurunya, walaupun 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, walaupun kecil 50.000, penghargaannya kepada gurunya? Kita memuliakan guru karena kata ulama kita, kalau ilmumu mau berkah, muliakan gurumu. Makanya kita di pesantren diajari cium tangan. Ibu-ibu cium tangannya suami tak, kalau mau ki mulia, mau ki berkah. Mau pergi kerja suami tak cium tangannya, kasih bunyi, muah. Cium bolak-balik, muah, muah. Apa susahnya? Nah suami tak tonji. Salah kalau suaminya tetangga tak dikasih begitu. Masalah dicari. Ibu, muliakan, berkahkan ilmumu dengan memuliakan gurumu. Jadi semua guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita kebaikan, muliakan mereka supaya apa? Berkah ilmu ta. Oh, jangan anggap remeh anak-anak yang pernah masuk di pesantren. Pesantren apapun itu, jangan pernah dipandang enteng mereka. Kenapa? Karena bisa jadi mereka punya kekuatan doa yang tidak pernah kita lihat adanya. Hati-hati. Memandang enteng pesantren, hati-hati pandang enteng pesantren. Pak Kiai lagi, Guruta lagi mau dihina-hina seperti itu, hati-hati. Allah akan turunkan laknat, Allah akan turunkan azab. Kenapa? Kiai, ulama, jangan pernah kita anggap remeh itu ulama. Doa-doanya lah yang menahan musibahnya. Allah turun di Sulawesi Selatan, di Makassar, muliakan dia. Para kiai kita. Saya dulu, Bu, orang yang tidak mau sekali masuk pesantren. Apa sekap bapakku masuk ke pesantren, akhirnya masuk di pondok pesantren Mangkoso baru. Ku bilang dalam hatiku, mau makna buang saya bapakku. Nggak sanggup makapan nabiyayain na lempar ke masuk pesantren. Pulang. Satu ketika saya dihukum sama guruku, ku pakai ekor pari. Ini robek di sini. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Robek, kayak air mancur itu, darah keluar. Dikasih kopi, ditutup pakai baju. Saya panggil tahan mobil Panther pulang ke Makassar. Dari Mangkoso ke Makassar. Sampai di rumah kaget bapakku. Apa dia bilang bapakku? Kenapa kau pulang? Ku bilang, Pak, mau berhenti pesantren. Dia bilang, kenapa? Bilang, mati kak, ini mati kak. Ini robek, ini mati kak. Dia bilang bapakku, kenapa bisa? Gara-gara tidak menyetor kehafalan. Apa dia bilang bapakku? Sini-sini kau bicara, sini-sini kau. Begitu saya mendekat, tampili kak. Saya lagi tak putar. Begitu jatuh, mau lagi injak ini lukaku. Apa dia bilang bapakku? Lebih bagus mati kau di sini daripada berhenti kau pesantren. Coba. Ku bilang, momentum mendak disayang mentum mas saya. Bayangkan kembali pulang ke Makassar cari perlindungan, Pak. Ternyata sampai di Makassar dihancurkan jalan. Selesai ditampiling, selesai diinjak lukaku, diantar lagi ke pesantren. Ku bilang pergi aja, menyerahkan diri ditampiling di rumah. Ke
Kembali ke pesantren. Sampai di pesantren apa Nabi bilang bapakku sama guruku, Ustaz, saya titip anakku di pesantren, kita bina dia, kita ajari dia, kita didik dia persoalan agama, pelajaran agama, maka apapun yang terjadi sama dirinya anakku, tidak ada penyesalan di dalam hatiku. Sekalipun anakku mati di pesantren, bawa pulang jasadnya saya yang kubur. Ku bilang, bahaya. Tidak mau mana pelihara bapakku. Itu mamaku sampai menangis-menangis, sampai mau pingsan menangis, Pak. Sampai dia bilang, mamaku, kenapa kau kasih begitu sekali anakmu? Dia bilang, bapakku tidak, pokoknya harus masuk pesantren. Coba, alhamdulillah sekarang kurasa. Sempat tombak dipandang enteng. Kan biasa itu kalau lebaran ada itu rumahnya satu, orang tua yang ditempati kumpul semua, datang semua situ keluarga. Bayangkan sempat tonggak dipandang enteng. Ada keluarga aku tanya, Kak, dia bilang, apa mau kerja sekarang? Aku bilang, alhamdulillah tante masih mengabdi di pesantren. Apa dia bilang, apa nanti mau dikasih makan ke anakmu sama istri? Kalau menikah, apa aku bilang, nasi. Masa batu? Pasti nasi. Nanggap remeh, Kak, nanggap penting. Apa dia bilang sama saya? Lihat kau tahu itu sepupu me terangkat mi PNS. Jadi orang mi. Jadi saya apa? Kalau sepupuku yang jadi PNS, jadi orang mi, jadi saya apa? Nulia apakah saya ini? Allah. Tapi saya bilang dalam hatiku, ya Rabb, kasih kat jalan, kasih kat rezeki. Saya mau buktikan kalau anak pesantren juga bisa. Alhamdulillah sekarang ini masih banyak maulid, tidak beli kesen telur sama ember. Barakah. Saya sampai di Masjid Agung Kabupaten Nreka, Masjid Agung Nreka, ceramah maulid, nak kasih ke bakul maulid panitia. Begitu saya keluar, dia bilang, ibu-ibu, Ustaz minta kak dulu telur tak? Kaget aku bilang, telur yang mana? Allah. Jadi jangan pernah takut masukkan anak tak ke pesantren. Kenapa? Biarkan dia digembleng di sana, diajari di sana pendidikan agama, supaya apa? Ada adabnya, ada akhlaknya kepada orang ini. Sekarang ini Pak Ibu, akhlak mohon maaf sudah mulai terkikis, adab sudah mulai terkikis. Dulu anak gadis jam 9 tidak masuk rumah, patah sapu di betismu. Betul Bu? Betul Bu? Dulu ada anak gadis didapat baku gonceng, yang gonceng bukan keluarga, bukan muhrim, siri. Dulu Bu, dulu. Sekarang orang tuanya minta fasilitasi anaknya pacaran. Daripada di luar, kau nak suruh mi pacarmu ke sini datang, suruh singgah di situ beli terang bulan, nah mama yang coklat. Datang mi pacarnya bawa terang bulan, keluar mi mamanya nak panggil mi tetangganya, ya ada pacarnya, anakku datang bawa terang bulan. Anaknya sama pacarnya biarkan mi pacaran dalam rumah, sama sih. Makanya sekarang ada orang sudah menikah 2 bulan setelah menikah hamil, melahirkan. Karena begitu. Dulu anak gadis keluar rumah tidak tutup aurat, dihantam kau sama mamamu. Dulu Bu, dulu. Sekarang pakai celana begini, digonceng naik motor, depannya entos Bu, saya naik mobil di belakangnya, dia pakai celana begini di depan, terpaksa tidak kulambung. Macet Pak, macet. Depannya entos kan sering macet. Iya macet. Dia bilang itu tuh anggota aku yang ikut, dia bilang, Ustaz kenapa tidak dilambung? Aku bilang diam kok. Macet Pak. Iya macet.
Yang ada di pikiranku, mana bapaknya, mana mamanya, kenapa tidak nalarang anaknya pakai pakaian begitu? La haula wala quwata. Kalaupun suaminya itu yang goncingi, kenapa kau biarkan istrimu pamer aurat? Dulu Pak, mohon maaf, kalau ada tamunya bapak tak di ruang tamu, tidak mau kita keluar Pak, dan tidak berani kita keluar lewat-lewat di ruang tamu, betul Bu? Sekarang ada. Dulu baru kita mau keluar, nak kasih saja kode bapak tak, tidak berani begitu. Sekarang semakin lari-lari gitu, lari gitu anak. Berapa banyak anak-anak sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang tua lewat tidak tabe-tabe lewat di depannya, hilang itu tabe-tabe. Berapa banyak anak sekarang yang kalau bicara sama orang tuanya tidak mau lihat mukanya orang tuanya, lebih mau tatap layar TikToknya daripada mukanya mamanya. Ibu, betul tidak? Al-ummu madrasatul ula, ajari anak tak Bu. Yang pertama diajari agama supaya apa? Supaya dia beradab, supaya dia berakhlak. Kemudian masukkan dia ke pesantren. Masukkan ke pesantren. Kenapa mesti kita masukkan anak tak ke pesantren? Karena wallahi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pesantren ada keberkahan. Kenapa di dalam pesantren ada keberkahan? Karena di dalamnya dipelajari tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dihafalkan Al-Qur'an, di dalamnya diajarkan kitab, di dalamnya diajarkan fikih, di dalamnya diajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada berkah di dalamnya. Makanya kasih masuk ya anak tak pesantren. Coba lihat pelaku begal sekarang, busur di mana-mana. Tidak ditahu apa masalahnya, orang tiba-tiba tertancap busur di lehernya, tertancap busur di pahanya. Siapa pelakunya? Anak muda. Kenapa? Karena kenakalan remaja. Maka masukkan anak tak di pesantren. Begal itu Bu, rata-rata pelakunya anak muda. Belum pernah saya lihat ada begal pelakunya umur 72 tahun. Kalau 72 tahun orang baru keluar rumah jam 10 malam masuk angin. Makanya tabe, mohon maaf. Apalagi kalau berhasil ciptakan mendidik anak penghafal Quran. Oh, luar biasa. Insyaallah. Siapa anak yang menghafalkan Quran 30 juz lalu kemudian bisa mengamalkan kandungan isi Al-Quran tersebut, maka dia berhak memakaikan mahkota syafaat dari Allah dan Rasulnya, bisa nabawa nagandeng dua-dua ayah dan ibunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wih, luar biasa. Ibu ajarin guru Sidi Munal Awan ini yang viral baru-baru. Ada anak sekolah didapat merokok, ditampilin sama gurunya, gurunya yang mau dipenjara. Tak balik-balik memang dunia sekarang ini. Makanya itu viral lagunya, tak bola balik, tak bola balik. Memang tak balik-balik sekarang dunia. Dulu kita kalau dipukul sama guru, tak melapor sama orang tua, tak kita yang ditambahi. Sekarang lah tidak ada. Coba bayangkan, saya sering katakan begini Bu, kalau semua guru yang ada di Kota Makassar semua menghukum anak muridnya dengan hukuman yang sadis, dengan hukuman yang parah, semua orang tua siswa, orang tua siswi, orang tua santri melaporkan guru tersebut ke kantor polisi, maka semua guru di Sulawesi Selatan ditangkap polisi, dipenjara semua. Siapa mau ajar anak? Siapa mau ajar anak? Dan bilang, Ustaz bisa tonja ajarin aku, ku kasih waktu 1 jam ajari membaca anak. Kalau tidak naik tekananta. Huruf apa ini? A, ini B, ini C, ini B, D. Ulangi, ini A, ini B, ini C, ini B, D. Kenapa ada anak-anak dong paham? D. Ingat nih? Iya, ulangi. Ini A, ini B, ini C, ini B, D.
dongo dongo bento gini sama aja bapaknya. Dia bilang bapaknya, kenapa kau bawa ke lagi kasihan? Saya tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Ibu, nah ini makanya ajari anak tak belajar agama. Mohon maaf, kita yang tua-tua ini Pak sudah mendekati kematian. Siapa nanti regenerasi tiap di masjid sini? Harus ada generasi. Masjid kalau semua isinya orang tua, minta maaf Kak Di. Tidak imam orang tua tidak bersemangat. Imam tadi bagus masih muda. Como lagi. Berarti bagus gajinya. Kadang itu imam kasih yang kurus. Kutanya kenapa kurus? 4 bulan belum terima gaji Ustaz. Allahu Akbar. Ibu jadi begitu. Terakhir saya mau sampaikan. Nah ini untuk bapak-bapak, karena ada juga bapak-bapak. Pak, minta maaf ini selalu saya pesankan sama bapak-bapak. Minta maaf. Tadi hari Jumat Pak, minta maaf Pak Kalau hari Jumat usahakan cepat masuk ke masjid Pak. Jangan lambat-lambat masuk ke masjid Pak, karena Jumat itu pengganti sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat Jumat 2. Mana 2 rakaatnya? Mendengarkan khutbah. Nah kalau kita tidak mendengarkan khutbah, berarti sholat kita cuma 2 rakaat. Mana 2 rakaatnya? Tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan khutbah. Makanya saya selalu sampaikan bapak-bapak, kalau Jumat Pak cepat masuk. Dan saya paling tidak suka kalau ada bapak-bapak dia tompa terlambat, dia tompa mau paling depan. Naik mikhatib di atas mimbar, khutbah mikhatib di atas mimbar, dia baru masuk dari pintu masjid, semua nalangkai orang langsung duduk paling depan. Sama tadi saya khutbah Jumat. Begitu saya berdiri di mimbar, saya baca khutbah. Sementara saya berkhutbah, ada bapak-bapak langsung dari belakang langsung ke depan, semua orang nalangkai duduk di depan mimbar. Nggak bentangkan sejarahnya di depan mimbar Pak. Baru matanya ketemu mataku. Baku tatap Kak dalam hatiku. Baku tatap begini. Siapa yang kuat, matamu atau mataku? Kutunggui sholat sunnah Pak. Ternyata sholat sunnah betul Ki. Begitu dia takbir, Allahu Akbar. Apa gue bilang? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Pasti buru-buru dia sholat sunnah. Dalam hatiku jarrako. Siapa suruh kok? Sama itu kalau khutbah orang di atas mimbar Pak, jangan di luar masjid kita cerita. Kenapa di luar masjid kita cerita? Kenapa tidak masuk di dalam? Saya kalau khutbah Jumat baru banyak kuliah bapak-bapak berdiri di luar, laki-laki berdiri di luar, nah tunggu selesai khutbah 7 menit saya khutbah selesai kututup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikra lakum wa taqabbal. Kuliah itu banyak bilar dalam hatiku jatuh lalu kok. Minta maaf, kenapa dari tadi tidak masuk? Dia bilang, Ustaz, kalau cepat masuk masjid dengan khutbah mengantuk. Saya bilang, hindari 2 tempat. Hindari tiang, hindari tembok. Apa susahnya? Jadi cepat masuk Pak. Yang kedua dan terakhir Pak, tolong pakai wangi-wangian. Parfum. Pak. Parfum. Begini je. Ibu, belikan parfum suami ta. Yang 25.000 mu. Khusus nak pakai sholat Jumat mu saja. Karena itu bapak-bapak pergi sholat Jumat itu bajunya nak pakai olahraga di kantornya itu tuh nak pakai masuk di kantor di masjid. Baru dibawa lagi AC berdiri. Tinggi lagi angkat tangan Allah. Nuste kasih setengah mati kita di samping tak. Tawas ada bilang bapak-bapak. Ya tawas juga sama parfum tuh. Ya, yang ketiga Pak bawa uang.
Uang. Pak, uang. Duit. Nggak ada uang Ustaz. 20 mau 20. Nggak ada 20. 2.000. Nggak ada 2.000. 1.000. Uang 500 koin 2 Pak. Tapi pelan-pelan kita kasih masuk di kota amal. Mana kota amal tak di sini? Siapa tahu aluminium kota amal tak? Pelan-pelan kita kasih masuk. Begitu kasih masuk runcing, ping. Nah, 1.000. Sebentar itu minta di surga. Ya Allah surga, 1.000. Seke 1.000 banyak ada yang minta. Orang-orang yang sedikit dikasih masuk di kota amal itu biasanya banyak yang minta lah. Ya Allah kesehatan, ya Allah rezeki, ya Allah mau ketambah istri, ya Allah mau beli rumah. 1.000. Karena ada juga biasa masjid Pak minta maaf, dia minta maaf. Ada juga biasa masjid Pak, begitu jalan dari ujung sana kota amal seperti tidak ada remnya Pak. Seperti tidak ada remnya. Allahu Akbar. Kasih singgah Pak. Dan kalau kasih masuk uang di kota amal Pak, jangan dilipat kecil-kecil. Jangan dilipat kecil-kecil karena bisa jadi robek di tengahnya Pak. Balas si pengurus masjid yang buka. Kenapa aku tahu? Karena saya bagian buka kota amal di masjid dekat rumahku. Kadang-kadang ada orang ya. Baru dia kasih masuk. Nah pukul lagi itu di atasnya, nah pukul ya. Uangnya dia kasih masuk, nah mau berkelahi. Apakah susahnya lah susah dikasih masuk, tidak usah dilipat kecil-kecil. Begitu sebentar pengurus buka, selesai sholat Jumat mau dihitung, robek tengahnya, setengah mati, cari tukar. Itu ketawa Pak Ketua. Berarti banyak di sini. Pak minta maaf Pak, ini fakta Pak. Dan ini harus kusampaikan. Sama orang dekat rumahku ini pergi sholat Jumat, nah kala-kala penampilan yang baca khutbah, suruh bawa tasbih yang 100. Sampai di masjid zikir subhanallah 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 subhanallah. Bunyi kota amat turut melirik matanya. Goyang nih subhanallah 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 subhanallah. Tambah dekat tambah kencang zikirnya subhanallah subhanallah subhanallah. Begitu lewat kota amal nah ganti zikirnya alhamdulillah alhamdulillah. Lewat jadi dia ganti zikirnya alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah. Jangan Pak 5.000 kita bawa Allah balas, 2.000 kita bawa Allah balas, 1.000 kita bawa Allah balas, 500 rupiah kita isi kota amal Allah balas. Tapi jangan banyak minta. Singalemu 1.040 permintaanmu. Bercurhat pula lagi Ustaz, kenapa doaku tidak pernah diijabah? Bagaimana caranya mau diijabah kalau 1.000? Daripada jadi gitu Pak. Jadi kalau Jumat isi kota amal bawa uang dan tidak usah ditutup itu kota amal. Kalau mau kasih masuk uang Pak, jangan lagi tutup ki. Nah bilang Ustaz, hindari ria. Ria itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah ceritakan nanti orang di sampingku Ustaz, berarti dia yang punya penyakit hati, bukan kita. Selama di hati kita tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Jadi kasih masuk itu kota amal Pak. Nah bilang Ustaz, tidak ada uang kesku, kiris. Apalagi alasan tak? Apa alasan tak? Laseke. Ikan ada mikiris itu di kota amal biasa tak? Ya ada mikiris banknya, kiris. Nah bilang Ustaz, habis kotaku, hilang lalu HP-mu. Terlalu banyak alasannya kalau sedekah. Dewa deh. Jadi setiap Jumat bawa uang. Uang yang kita sedekahkan di masjid akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada itu yang dipakai bayar listrik sehingga masjid ini bisa bagus, dingin, sejuk, karpetnya enak, imamnya bagus, sound systemnya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ku kasih ke amalan Ibu. Setiap selesai sholat subuh baca
sallallahu ala Muhammad, sallallahu tadi salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala berapa banyak Ustaz? Makin banyak makin itu amalan pembuka pintu rezeki. Makanya disuruh diamalkan setiap selesai sholat. Nah, yang punya kegiatan di pasar, usahakan sebelum buka tokonya di pasar, sebelum buka warungnya di pasar, bacakan sallallahu ala Muhammad paling tidak 7 kali, paling bagus 14 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 14 kali mau buka mau beraktivitas. Itu amalan untuk ibu-ibu. Bapak-bapak apa amalannya? Gampang Pak. Bapak-bapak tidak perlu dibaca amalannya. Di apa Ustaz? Cukup dilihat posisi tidurnya istri tak. Kalau posisi tidurnya istri tak menghadap ke kanan Pak, berarti keluar ki dari rumah mau berangkat cari rezeki belok kanan ki. Karena di sana itu rezeki kita. Tapi kalau posisi tidurnya istri tak menghadap ke kiri, keluar dari rumah belok kiri ki Pak. Di sana itu rezeki kita. Tapi kalau posisi tidurnya istri tak terlentang Pak, minta maaf jangkik keluar rumah. Ya. Kenapa? Karena rezeki sudah di depan mata. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itu ada ibu-ibu bilang mau aku praktekkan sebentar Ustaz. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita bawa pulang menjadi amal jariah untuk kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan fid dunya wal akhirah illa qadaita. Rabbi ighfirli ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat-sehat kita semua, panjang umur tak, manfaat dunia wal akhirah. Insyaallah nanti berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.